hal yang menarik di bagian bawah dari struktur ini, khususnya pada kontur yang miring ini ya, menurun ke arah keluarnya itu ya, ke timur maupun ke selatan juga demikian. Nanti timur ini kami dapatkan tatanan bebatuan atau batu gundul atau border ya, itu tampak struktur itu tatanan ini sebagai perkuatan terhadap struktur tadi. Nah, menyesuaikan dengan kontur tanah yang berlereng. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Mas Lukan. Pak Mas Lukan ya, kepala dusun. Kepala dusun Watesumpak. Ya, Watesumpak, desa Watesumpak, Trawulan, Mojokerto, Ya. Pak. Mungkin ceritanya menurut orang-orang tua dulu di lokasi ini seperti apa, Pak? Jadi menurut kisahnya itu Mbah Surobenco ini yang menempati ini, jadi sehubungan dengan yang sebelah timur itu yang kubur tanda. Oh, yang di Sebelah timur itu. yang rumbun pohon-pepohonan itu, Pak ya? Oh iya, Pak. Mungkin dari sebelah sana Brokan Watugong. Semasa kecil saya dulu memang kalau kita masa kecil itu ngarit. Jadi jam 12 siang itu sudah ada berbunyi gamelan-gamelan. Jadi kisahnya itu orang tua dulu memang iya. Jadi Watugong itu merupakan bangunan yang sangat nyaring. Jadi dikatakan takut jangan sampai anak-anak kecil itu ke sawah, karena apa? Ada mitosnya seperti itu. Suara gamelan Ya. jam 12 Jam 12 siang. Oh gitu, Pak ya. Ya, ya. Mungkin setelah diekskavasi ini harapannya Pak sebagai Pak Polo Kepala Dusun Watesumpak dengan adanya situs sebesar ini, semegah ini, itu kedepannya harapannya seperti apa, Pak? Harapan saya mudah-mudahan masyarakat Watesumpak bisa mendukung adanya situs ini, seperti candi ini harus kita lestarikan bersama-sama, kita manfaatkan yang sebaik mungkin. Itu harapan saya. Wisata, edukasi dan religi juga ya, religi seperti itu. Oh iya, ya. Terima kasih Pak Polo. Oh ya. Loro ya? Kau jelas. Sampai ke segera tagak ya salah jadi. Evakuasi sampai hari terakhir ini seperti apa, Pak? Ya, kali ini tim Balai Pertanian Kebudayaan wilayah 11 Jawa Timur ya, yang bekerjasama dengan Disbud Porapar Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan ekskavasi di situs Watesumpak. Nah, dari hasil ekskavasi ini, alhamdulillah kami telah mendapatkan yang pertama itu struktur yang dari hasil ekskavasi sebelumnya kita mendapatkan ke arah selatan, yaitu berada di sebelah selatan dari struktur pagar selatan ini ya, yaitu tampak adanya struktur yang hampir sama dengan bagian struktur yang setelah tampakan sebelumnya di barat itu ya. Nah, itu tampak itu ada struktur yang bertingkat-tingkat yang selevel sejajar dengan yang ada di sebelah utara dari pagar selatan ini. Nah, dan di hasil yang lain itu di bagian tenggara ya, kita dapatkan adanya jelas struktur yang membentuk sudut L ya. Nah, dan struktur kami kejar ternyata putus tidak sampai ke arah selatan, seperti itu. Kemudian kami dapatkan juga bahwa struktur yang di pagar selatan ini itu di bagian tengah tampak runtuh. Nah, reruntuhan itu berada tidak jauh dari struktur pagar ini. Itu arah bujurnya sama dengan struktur. Saat ini reruntuhan itu masih berpola, jadi masih bertumpuk-tumpuk, masih bagus ya, jadi terpola. Tampak bahwa struktur itu roboh ke arah selatan, itu rentang kurang lebih 2 meteran itu ya dari struktur pagar ini. Nah, ini membuktikan bahwa struktur bagian ini roboh ke arah selatan. Kemudian juga kami mencoba
apakah ada di struktur di bagian timur. Nah, kami coba gali di area timur ini ya, dari kontur tanah di sebelah timur. Kami dapatkan ada indikasi struktur pagar bata, namun saat ini hanya beberapa lapis saja. Nah, hal yang menarik di bagian bawah dari struktur ini, khususnya pada kontur yang miring ini ya, menurun ke arah keluarnya itu ya, ke timur maupun ke selatan juga demikian. Nah, di timur ini kami dapatkan tatanan bebatuan atau batu gundul atau border ya. Itu tampak struktur itu, tatanan ini sebagai perkuatan terhadap struktur tadi. Nah, menyesuaikan dengan kontur tanah yang berlereng. Tatanan border ini kami juga dapatkan di sebelah selatan dari pagar selatan ini. Nah, ini kami interpretasikan diduga bahwa struktur ini diperkuat dengan border tatanan batu kali tadi. Ya. Ada yang berbentuk seperti pot bunga juga di Oh ya. depan, seperti apa? Oh ya, di bagian selatan ini ya, itu tampak di level terbawah ini ya, unduran terbawah ini kami dapatkan hampir selevel di bawah dari struktur ini. Kami dapatkan fragmen benda dari stoneware ya, berbahan batuan tapi tidak berglasur. Ini bentuknya kami duga sebagai guci. Bisa dijelaskan hasil ekskavasi ini menunjukkan yang terbuka sekarang ini sebenarnya bangunan apa ini Pak? Oh ya, memang di sini agak menarik ya. Ini perlu, mari kita berapresiasi struktur ini. Ini kami duga adalah struktur terkait dengan yang profan ya, profan. Namun demikian juga kami dapatkan adanya unsur ke religiusnya ya. Nah, profan ini kita lihat dengan bahwa struktur ini banyak ditemukan juga struktur benda-benda lepas yang sifatnya profan, sangat dominan ya, seperti unsur bangunan, unsur atap, genteng-genteng banyak, dan alat sehari-hari seperti palsu, kendi dan sebagainya juga banyak sekali. Dan juga ada koin-koin, uang kepeng ya. Nah, dari unsur keagamaan dapat dilihat pertama apakah itu struktur yang berundak-undak. Kemudian di bagian ujung utara ya, di sisi barat itu tampak seperti profilan candi gitu ya. Nah, kemudian juga ada beberapa di interval tertentu ada semacam bentuk kotak persegi panjang. Nah, ini kemungkinan kami duga di area ini adalah area profan, namun dilengkapi juga hubungannya dengan keagamaan. Mungkin ini kami kami duga, kami interpretasikan seperti itu. Pak, kalau hunian bentuknya seperti ini hunian masyarakat biasa atau kaum elit Pak di masa lalu Pak? Ya tentunya ini keberadaannya juga ada di lingkungan Kota Raja ya, dan juga dari bentuknya juga istimewa. Mungkin dari golongan yang mungkin ya lebih bertata-tata. Ya, ini kita masih duga ya, sama-sama masih mencari data arkeologi. Untuk siapanya masih belum. Berarti yang di atas tanahnya itu bukan tanah bencana alam, melainkan memang sengaja diuruk atau ditinggikan Pak, berarti ya? Tanah yang di tengah itu dibuat seperti bukit gitu loh Pak? Oh, itu ya, kita lihat ya dengan lingkungan sekitarnya ya, bahwa saat ini memang tampak bahwa struktur berada pada gundukan tanah. Sebenarnya tanah ini kami juga wawancara kepada warga lokal yang sudah tua senior gitu ya, bahwa area sini sejak tahun 70-an 80-an itu kan digali untuk bata, beberapa tanah untuk beberapa tanah. Nah, ini sampai level saat ini tanah di sini. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat saat ini gundukan ini
sebenarnya selevel dengan di kampung maupun di jalan, hampir sama. Jadi mungkin disisakan oleh masyarakat pada waktu itu untuk menyelamatkan sumber ini. Jadi mungkin dulu sebenarnya tidak ada apa dibuat gundukan, hasilnya belum. Alami terkena bencana alam. Ya mungkin kita lihat dari unsur-unsur tanahnya di sini banyak pasir dan kerikil. Mungkin ada erupsi atau apa yang sebenarnya sedimentasi. Terus rencana selanjutnya Pak, pasca hari terakhir itu seperti apa nanti? Ya nanti ini kan kami juga dari BPK wilayah 11 dan ini dari kegiatan dari dinas yang kami konsultasi dan solusinya ya nanti kami bicarakan mengenai pengamatan selanjutnya ya, kemudian juga nanti kedepannya bagaimana pemanfaatan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, terima kasih Pak Ikram. Kita saat ini bersama Bapak Kuswari yang merupakan juru pelihara situs ini. Mungkin Bapak bisa bercerita tentang sejarah situs Watasumpa ini. Sejarah situs Sumpa pertama kali ditemukan oleh Bapak Payere. Awalnya nggak tahu kalau adanya tadi, tahunya aja makam. Karena Bapak nggak punya kerjaan, akhirnya membuat batu merah di lokasi makam ini sehingga ketemu batu merah, batu candi atau candi. Waktu itu tahun 2008, ditemukannya 2008 dan ada makamnya. Makam itu nggak lihat, ada warisnya turun-temurun dari keluarga saya, dari bapak buyut saya gitu. Bahwa dulu juga saya sering diajak ke sini kirim doa, jadi saya positif bahwa di atas itu adalah makam gitu. Tapi hari-harinya saya nggak ingat karena saya masih kecil, kurang lebih umur 12 tahun. Saya sering diajak kakek saya yang namanya Niti Harjo itu kirim doa di sini gitu, sama bawa bunga layaknya orang. Nama kakeknya Pak Niti Harjo. Ya, Pak Niti Harjo. Terus kemudian status tanah ini sebenarnya tanah ini milik sebenarnya siapa? tanah saya ini, cuma nggak punya surat karena makam nggak disuratkan gitu. Makanya saya menuntut ke desa bahwa saya harus diberikan petok. Dan saya selama ini hanya relawan, belum jadi jubel, belum jadi juru pelihara. Nah, tempoh hari saya mengajukan atau tahun ini mudah-mudahan saya bisa direkrut dari pihak Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur lah gitu. Intinya gitu. Karena ini apapun alasannya saya nanti menuntut lagi hak saya atau tanah saya. Kalau masalah kaki suri enggak, orang makam ini punden. Karena ini punden juga nggak saya jual. Dulu waktu itu juga mau dibeli sama orang, tapi bapak nggak boleh karena ini punden. Di Watasumpa ada punden kembar, petilasan Pusoko sama punden sini. Ini namanya sebutannya dulu Sembojo. Sebelum adanya candi, sebutannya Sembojo. Mungkin Bapak Kuswari bisa menjelaskan siapa saja Pak yang dimakamkan di sini? Salah satu dari makam itu karena ketemu sudah satu, salah satunya ada yang namanya di atas. Kalau makam yang di atas dalam pagar itu dari barat ke timur, nomor 1 Eyang Surobejo, Eyang Surodepo, Eyang Surodiman. Yang satu ini nggak tahu namanya, yang paling timur. Ya. Mungkin selama menjadi juru pelihara atau sejarahnya dulu Pak, mungkin penampakan apa saja menurut cerita masyarakat yang ada di sini Pak? Menurut penampakan masyarakat nggak ada, yang ada hanya ibu saya. Iya. Ibu saya pernah dikasih burung perkutut waktu bermalam di sini. Pertama, kedua dikelihatin orang bawa bokor emas. Terus ketiga menjadikan bapak lurah desa sebelah yaitu Jambuo. Itu terus apa lagi ya? Yaitu yang penampakan-penampakan ada terutama dari ibu saya. Berarti Ibu Pak Kuswari ini Iya. sering di sini Pak, Sering waktu bermalam-malam ya, bermalam di sini ya. Pernah dikasih burung perkutut itu, terus menjadikan kepala desa sebelah yaitu desa Jambuo, namanya Lurah Putih itu juga menjadikan Pak Polo yang dulu Pak Polo Ngatiran itu juga ibu saya yang menjadikan gitu. Oh gitu. Kalau mungkin melihat sosok yang membawa koper emas itu mungkin ada komunikasi katanya Pak, ada pesan-pesan ada komunikasi diminta oleh ibu saya, katanya belum tuas, besok aja gitu bilang. Oh iya. Oh iya, ada lagi penampakan, pernah dilihat dari makam yang paling timur yaitu Mbah Surobejo dengan pakaian bawah itu jarik Sidomukti, atasnya
bahkan lurik-lurik coklat itu, selar-selar coklat itu. Oh, Pernah lihat penampakan ya, seperti kayak itu. orang Jogja, Ya penampakan orang seperti itu. orang Jawa gitu ya. Ya, sama belangkon atasnya itu. Belangkon. Kalau memang ada misalnya seseorang sejarawan yang menganggap di sini dulu merupakan rumahnya Gajah Mada, kira-kira seperti apa kira Pak pandangan Pak Guswari sendiri? Kalau itu sih kita kan nggak tahu ya, cuma Iya. tahunya kita hanya merawat turun-temurun gitu aja. Oh, iya, Orang-orang tua saya, kakek saya gitu. Maksudnya tempat ini saya nggak tahu. Cuma saya punya anggapan setelah 5 tahun atau 6 ini bukan jadi. Kedua bukan bikinan kerajaan atau bikinan pemerintah zaman dulu. Dan ini belum selesai karena ada sebelah. Dari depan ada yang sudah diukir sama yang belum diukir. Jadi saya kini belum selesai ini bangunan ini gitu. Oh, belum selesai Ya, Pak, saya, saya punya prediksi ketiga yaitu belum selesai, bukan candi, bukan pihak kerajaan yang bikin. Itu asumsi saya, Iya. prediksi saya. Berarti tujuannya untuk apa Pak? Nek asumsi Itu jenengan. kurang tahu juga. Iya, Cuma iya. saya punya anggapan seperti itu aja. Oh iya, iya. Ada Terima untuk kasih. apa tuh Ya. ini? Nah, Terima kasih Pak Guswari. Ya sama-sama. Saya kerja lagi. Oh iya, terima kasih Pak. Selamat bekerja Pak.